Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Anderson dari kelas 1 TKG 3 dengan jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Konstruksi Gedung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah esai buatan saya secara lisan yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Kalangan Milenial. Selamat menyaksikan. Eksistensi bahasa Indonesia di kalangan milenial. Bahasa merupakan ciri khas sebuah negara. Dari bahasa, kita mengenal suatu bangsa. Lewat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, bangsa kita telah mencetuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Namun sayangnya, pemuda-pemuda di zaman sekarang kurang mengindahkan apa yang disumpahinya. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mulai berkembang setelah adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Mulai dari ejaan Van Ophuijsen, Suwendi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Balai Bahasa Papua.kemdikbud.go.id mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang dikenal umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di Nusantara kala itu. Eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan masyarakat pada era digitalisasi. Pada zaman ini, bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa dikatakan sudah punah. Hal ini bisa kita lihat di kalangan mahasiswa maupun masyarakat di era digitalisasi ini. Perubahan kebiasaan dan kebudayaan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan juga pemakaian digital tanpa memikirkan dan membudayakan bahasa Indonesia. Akibatnya, terciptalah bahasa gaul yang sangat banyak digunakan oleh generasi milenial. www.kompasiana.com/Alsa Zahra pernah mengatakan bahwa jika kita memperhatikan mengapa mereka menggunakan bahasa itu, karena takut tidak dikatakan gaul. Gaul artian di sini ialah tidak ikut andil dalam perkembangan zaman. Dengan ini bisa dikatakan bahwa generasi milenial lebih mementingkan citra diri sendiri daripada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dampak positif dan negatif adanya ragam bahasa pada era digitalisasi. Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa. Yang paling sering kita temui contohnya ialah ragam bahasa Indonesia yang sangat banyak. www.kompasiana.com.dwifani24722 mengatakan sampai saat ini Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya era digital ini sangat berdampak pada ragam bahasa di Indonesia. Salah satu dampak positifnya ialah mudahnya masyarakat untuk mengetahui bahasa daerah yang mungkin tadinya tidak ia ketahui. Namun, tidak menutup kemungkinan juga era digital ini tidak memberikan dampak yang negatif. Salah satu contohnya adalah lebih tertariknya generasi milenial untuk mempelajari bahasa luar yang menurutnya lebih gaul. Hal ini juga dikatakan oleh www.kompasiana.com.habibahbibah yang mengatakan banyaknya bahasa asing yang masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat yang mana anak muda sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan bahasa adat mereka. Mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia karena adanya disrupsi digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat lebih sering menggunakan bahasa Indonesia yang populer atau bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja secara psikologis sudah tidak dapat dicegah untuk tidak menggunakan bahasa gaul lagi. Bahkan masyarakat dewasa secara tidak sadar terbawa lingkup tempat ia tinggal. Memang faktanya sebagian besar lingkungan kita lebih sering menggunakan bahasa Indonesia gaul. Dengan kata lain, perkembangan bahasa Indonesia gaul sudah tidak dapat dicegah ataupun dihentikan. Akan tetapi bukan berarti kita dapat menggunakan bahasa Indonesia semaunya saja. Kita harus dapat mengatasi perkembangan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari pengertian
yang lebih mendalam akan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan juga menanamkan sikap cinta bahasa sendiri. Hal ini juga didukung oleh ejournal.undiksa.ac.id yang menyatakan, dan yang paling penting dimulai dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, semua cara yang kita sebutkan tadi tidak akan berhasil jika kita tidak pernah mau untuk merubah kebiasaan buruk tersebut. Kebermanfaatan era digital pada perkembangan bahasa Indonesia. Meskipun era digital ini dipandang kurang baik oleh beberapa masyarakat, akan tetapi jika kita bisa memanfaatkan digital ini dengan maksimal, ada beberapa hal yang dapat kita raih. Salah satu dampak positif yang bisa kita lihat adanya Fakultas Sastra Bahasa Indonesia di beberapa universitas luar negeri, seperti Universiteit Leiden di Belanda dan juga University of Sydney di Australia. Hal ini bisa membuat bahasa Indonesia menjadi lebih dikenal oleh dunia dikarenakan masih banyak potensi yang dapat digapai. Dari hal ini juga membuat pandangan dunia terhadap bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini juga didukung oleh Bambang Kaswanti Purwo, guru besar linguistik, yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia saat ini urutan ketiga setelah bahasa Spanyol dalam posting-posting WordPress dan ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Fakta itu diperkuat oleh Kemenlu Republik Indonesia Diplomasi nomor 106 tahun 10. Setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program bahasa Indonesia atau Indonesia Linguist Study. Dari beberapa hal yang tadi sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa era digital memang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Dan hal tersebut tidak dapat dicegah lagi. Akan tetapi, jika kita dapat menyaringnya, maka kita akan mendapatkan banyak hal positif yang nantinya akan sangat berguna bagi hidup kita dan juga bangsa ini. Sekian pembacaan esai saya secara lisan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.